Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammadin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati syekhuna wa mursyiduna al-Fatihah. Alhamdulillahil malikil alam alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ahyana ala dinil islam wa amatana insyaallah fi husnil khitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan musilatan lana ilal jannati daris salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'u yawmal izdiham wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala wa alla istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an wa taqwa. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzikrus shalihin kafaratun anid dzunub wa inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah wa tahsulul barakah. Al-hadis al-qamah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun aliyya wa huwa ma'i wa huwa mu'ini wa huwa kulli syai'in mu'in. Amma ba'du. Hadratul ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususan guru agung kita, pangersa Abah Sepuh, pangersa Abah Anok, pangersa Umi, pangersa Muda, dan seluruh keluarga pesantren Suralaya. Semoga beliau-beliau dalam bimbingan Allah senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wakil talqin dimanapun berada, para mubaligh dan mubalighah, khususnya Dr. Haji Jamaluddin MAG dan seluruh para ustadz yang hadir, ikhwan akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat. Semoga perkumpulan kita dijadikan jama'an marhuman, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang berbahagia, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat semuanya? Yakin semangat? 3 jam kuat tidak? Insya Allah. Enggak. Tadi 30 menit tadi. 45. Agar kita semangat, pilihkan saya bilang Surya Raya dengan tetap jaya. Oke? Ya? Setuju? Surya Raya tetap jaya. Yang
Surya raya. Yang kedua, tetap kaya. Bentuk Surabaya kaya, minimal kaya Surya raya. Jaya lah, kaya. Yang pertama jaya, kedua kaya. Yang ketiga raya, raya itu rejo rame dan seterusnya. Kita yakin Surabaya semakin berkembang besar meskipun telah ditinggalkan secara oleh Surya raya. Jaya raya. Yang keempat daya. Daya itu kuat, dihantam sana kuat, tetap di sana senggol sana senggol sendiri. Karena kita benar, kita harus kuat. Surya raya. Terakhir naya, naya itu sehat selalu, sumringah senyum. Meskipun hutangnya banyak tetap, makanya surya tetap naya. Surya raya. Apa lagi 5 G? Jaya, kaya, raya, daya, naya. Apa enggak? Apa lagi? Saya ulangi. Surya raya. Surya raya. Surya raya. Surya raya. Surya raya. Alhamdulillah. Sudah itu aja. Ini saya bagian kesurayaan. Sebelumnya saya mohon izin pada seluruh LITGN baik tingkat pusat sampai ke perwakilan dan pembantu perwakilan khususnya pusat Pak Muhammad Qadir dan seluruh staf-stafnya. Ikhwan akhwat yang berbahagia, tentu nama Surya Raya adalah salah satu nama yang tidak asing bagi kita, terutama para ikhwan. Tapi saya yakin tidak semuanya ikhwan mengerti tentang apa Surya Raya itu. Maka izinkan kami pada kesempatan ini membahas sedikit tentang Surya Raya. Surya Raya itu terdiri dari 2 kata, surya dan raya. Itu bahasa apa? Kurang jelas. Artinya ada yang mengatakan bahasa Sanskerta atau yang lain. Surya artinya adalah matahari. Kemudian raya berarti tempat terbitnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa surya adalah tempat terbitnya matahari. Kita tahu matahari adalah satu ciptaan Allah yang sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang ada di seluruh muka bumi. Rasanya tidak mungkin kita akan bisa hidup tanpa matahari. Terjadi gerhana sedikit saja kita ada bingung. Maka di situ matahari adalah merupakan satu makhluk yang sangat penting kedudukannya. Oleh karena itu, Surya Raya bisa diartikan adalah salah satu tempat di bumi yang sangat dibutuhkan. Kemudian dalam grammar Arab, literatur Arab atau majas Arab, kata matahari yaitu matla asyamsi. Asyamsu itu kebanyakan dimaknai dengan hidayah atau sumber daripada cahaya atau sesuatu yang sangat terpenting sekali, pimpinan dan seluruhnya. Maka dalam Abdurrahman Al-Tibai dalam tibanya mengatakan memuji baginda Rasul, anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta
siru wa qawli anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasul, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Artinya apa? Beliau adalah pusat pimpinan daripada seluruh alam, pembawa hidayah daripada Allah, pembawa rahmat daripada Allah untuk semesta alam. Maka mau tidak mau, karena nama tempat ini adalah Suryalaya, berarti adalah pembawa rahmat, pembawa hidayah. Maka Suryalaya disebut dengan matlaqul hidayah. Dengan arti lain bahwa barang siapa mau datang ke Suryalaya dengan bersungguh-sungguh, janjinya saya akan mendapatkan hidayah. Karena termasuk terbitnya matahari, matlaqul hidayah. Kemudian dalam sebagian doa para sufi, kata Syamsun, kata Komaru itu juga bermakna hidayah. Sebagaimana dalam syarat Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qumaruka abadan abada birahmatika ya arhamar. Ya Allah, cahaya, berilah terang, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau menyinari bumimu dengan sinar matahari dan rembulanmu selama-lamanya. Maka kalau ikhwan datang ke Suryalaya, meskipun hanya 1 bulan sekali, pas acara mana atau hanya setahun sekali, mungkin hanya untuk silaturahim pas hari raya, artinya kita itu mengecas kembali. Ada yang jauh dari Sumatera, ada. Bahkan dari Singapura ada. Saya dari Jawa Timur jauh sini untuk mengecas hati dengan pancaran barokah Syekh Mursyid. Hati kita senantiasa mendapatkan cahaya hidayah. Kemudian sebagian ikhwan mungkin pernah melihat atau mendengar film Angklung Dharma. Pernah enggak? Pernah. Senang apanya kira-kira? Apa? Berantemnya. Kalau saya itu senang betul agendanya. Ilmunya, oh ini macam-macam di situ. Di situ ada satu kata yang menyebut Suryalaya. Iya enggak? Wah, jenengan berantemnya sih. Nah, di situ Suryalaya itu adalah tempat yang tinggi, tempatnya orang-orang pilihan, orang-orang punya derajat tinggi. Mereka tidak mengurusi jabatan, tidak mengurusi dunia, hanya fokus untuk menyembah dewanya. Itu satu tempat yang disebut dalam kisah Angklung Dharma, tingkat tinggi di situ. Maka ini menarik bagi kita yang masuk ke pusaran Suryalaya, berarti kita adalah orang-orang calon, orang yang tinggi dan orang-orang pilihan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kata suryalaya ditambahi dan diawali dengan kesuryalayaan. Itu bisa masuk kalau dalam bahasa Arab dalam masdar di situ. Karena kata benda dan masdar. Suryalaya berarti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suryalaya. Kesuryalayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suryalaya. Maka ketika menyebut kata suryalaya, kesuryalayaan, mau tidak mau kita tidak akan terlepas daripada dua tokoh penting, yakni Panarsa Aba Sepuh dan penerusnya yaitu Panarsa Aba Anom sebagai guru besar, mursyid besar TGN Thorikoh Qadirasaban Bandingan. Kemudian yang datang ke suryalaya, siapapun di situ mesti berhubungan dengan suryalaya, punya hubungan dengan suryalaya. Meskipun pada awalnya terkadang ini ada sesuatu yang kurang tidak cocok dengan suryalaya. Kan banyak kisah di situ. Apa suryalaya itu? Ajaran apa suryalaya itu? Dan seterusnya. Tapi lambat laun dengan beriringnya waktu, karena suryalaya adalah tempat terbitnya hidayah, tempat terbitnya rahmatnya Allah, mereka mendapatkan cahaya barokah daripada mursyid Aba Anom dan Aba Sepuh. Akhirnya mereka tunduk mau menjadi pengamal, menjadi ikhwan daripada TGN Surah. Kemudian kalau dihubungkan antara murid dan mahabbahnya dan mursyidnya, maka hubungan yang paling terindah, yang paling wajib adalah mahabbah, cinta. Dalam satu kata mutiara Arab ada perkataan al-mahabbatu bila tabi'atin kidbah, at-tabi'atu bila mahabbatin farwah. Cinta tanpa adanya pengikutan itu berarti dusta. Kita datang ke sini dengan dasar cinta kepada Allah. Jauh-jauh kita dari negeri kita yang jauh ke sini dengan tujuan mahabbah kepada Allah. Akan tetapi cinta kita ini tidak disertai dengan pengikutan, mengikuti, mencontoh, mengamalkan daripada ajaran beliau, maka cinta kita dikatakan cinta dusta, cinta yang palsu. Meskipun banyak saya muhibbinnya Suryalaya, saya pecinta Suryalaya, pecinta Aba Anom, tapi sayang mereka tidak mengikuti sama sekali. Begitu cintanya posternya Aba Anom dipajang begitu besar, kalender kurang besar lagi, karena mereka katanya cinta tapi tidak pernah mengikuti sama sekali. Ini rugi, dusta. Cintanya cinta imitasi. Selanjutnya ada sebagian yang mengatakan di situ mengikuti Aba Anom, tapi tanpa didasari dengan cinta yang tulus. Ini tergolong hampa, senang mengikuti beliau, ajarannya beliau, sudah beberapa kali talqin, bahkan
menjadi ikhwan beberapa tahun namanya, tapi cintanya kurang tulus, cintanya kurang mendalam, maka ini adalah apa? Maka mau tidak mau cinta kita harus dibuktikan dengan mengikuti, dengan mencontoh daripada beliau. Dan di antara cara mengikuti yang terbaik adalah berkhidmat. Apa khidmat? Ngabdi. Mengabdi padaku. Ketika sering mendengarkan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah. Ketika kita sudah dibaiat, sudah datang ke Suryalaya, ya Syekh, saya datang ke sini, tolong saya dibaiat, saya ditalqin. Maka untuk membuktikan semuanya itu harus kita berkhidmat. Dan khidmah yang paling utama adalah khidmah amaliyah. Maka yang terpenting itu kita tengok kembali diri kita masing-masing yang telah menjadi ikhwan, yang telah tahu kepada amal-amal. Jangan lihat lamanya kita mengikuti daripada TGM, tapi khidmah kita seberapa terhadap sholat, khidmah kita seberapa terhadap guru dosen kita, terutama khidmah amaliyah. Maka kita sering para mubarak juga, ayo amaliyah terus. Jangan mentang-mentang kita punya mursyid yang dalam muktamil khidmahnya saya sendiri. Bagaimana saya sendiri? Ya kita sering jamak, sering kosor terus. Oke. 165 menjadi 3. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bolak-balik. Kapan khidmatnya? Kapan khidmatnya kita? Kalau kita sering daripada mengurangi daripada amal kita. Begitu juga amalan-amalan lainnya, hadangan lagi harus diupayakan betul agar kita menjadi benar-benar mahabbah kepada beliau, benar-benar khidmah kepada beliau, terutama khidmah amaliyah. Manakiban minimal 1 bulan sekali, khataman minimal 1 minggu sekali. Jangan-jangan kita itu terkadang manakiban kalau menjadi petugas kalau tidak tidak. Kembali lagi kita tengok seberapa amaliyah kita yang membuktikan khidmah kita kepada guru. Kemudian kata khidmah itu terangkai daripada 3 huruf. Yang pertama adalah kha dan kemudian mim. Kha artinya adalah murni, khalaso. Artinya bahwa setiap ikhwan setelah dirinya dibaiat, ditalqin, kemudian khidmah amaliyah hendaknya mempunyai karakter yang murni, karakter yang mukhlis, karakter yang ikhlas. Sebagaimana jargon daripada thariqah yang diajarkan guru-guru kita adalah seperti ilahi anta maksudi wa ridhoka maghlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jangan betul itu. Meskipun kita sering belok ke sana kemana, tapi berusaha untuk lurus istiqomah terus. Jangan sampai kita berbelok arah, jangan sampai kita tergoda dengan apapun, karena tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Kemudian yang kedua adalah dawam, artinya adalah istiqomah, kontinu, langgeng. Amaliyah kita berusaha betul untuk langgeng, untuk istiqomah. Jangan kalau bulan agak
syarat ekonominya, amalnya berkurang, gak istiqomah. Kalau keadaan hati tidak nyaman, nggak usah mana kita, nggak usah. Kurang dakwah, berarti bukan hikmah. Kemudian di situ dengan mem yang artinya melangkah menjadi karakter yang tertancap dalam diri kita. Kita itu sebagai daripada murid Abah Anom, sebagai khotimnya Abah Anom, pengikut Abah Anom, senantiasa khidmat kepada Abah. Khidmat itu apa sih? Dasarnya apa sih khidmat itu? Apakah ada dasarnya? Ada. Pimpinannya daripada seluruh mursyid yakni baginda Rasul Muhammad SAW punya murid namanya sahabat. Lah para sahabat ini rata-rata kebanyakan adalah khidmah kepada baginda Rasul. Yang paling terkenal adalah masyhur Anas bin Malik. Beliau berkhidmah kepada baginda Rasul sebanyak 40 tahun lamanya. Tidak dibayar, tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan keberkahan daripada Rasul, doa Rasul. Kita pun begitu, ketika kita sudah ditaukan oleh guru kita, maka hendaknya kita berkhidmat dengan apapun. Jangan berharap apa-apa. Harus khawaso tadi, harus lanjut dan menjadi karakter bahwa kita itu adalah khotimnya daripada para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat dan yang lainnya. Dan yang paling masyhur adalah para sahabat Ansor. Ketika Nabi terusir di negerinya, kemudian Nabi berhijrah orang-orang Madinah. Mereka mendapatkan kabar Nabi akan hijrah ke Madinah. Apa beliau katakan? Mereka bergembira. Begitu gembiranya sehingga ketika baginda Nabi sampai kepada Madinah, kita tahu Tola'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ala alillahi. Senang luar biasa. Senangnya bukan tidak senang. Akhirnya begitu senangnya mereka itu kepingin menjamu Nabi. Nabi dipersilakan di situ. Rebutan. Nabi di rumah saya saja. Nabi di rumah saya saja. Akhirnya Nabi bilang, Nabi, kontak ini yang akan menentukan di mana saya akan Nabi berlaku. Kemudian seluruh daripada apa yang ada di Madinah, hartanya, perkebunannya dan semuanya diperuntukkan kepada baginda Rasul. Terserah Nabi ini semuanya hanya engkau untuk engkau, sehingga itulah sebutan dengan Madinatul Rasul. Asalnya adalah Yasrib, bukan nama Madinah. Ketika Nabi sampai situ menjadi Madinatul Rasul. Coba kita bandingkan. Seandainya guru kita, rawuh tendalam kita, atau ke rumah kita, ke desa kita, apa yang kita persembahkan? Coba. Adakah yang berani? Apa yang silakan harta semuanya engkau ambil? Ada. Mikir-mikir. Silakan engkau ambil semuanya. Apa yang ada sih? Begitu cintanya sahabat Ansor sehingga seluruh apa yang ada di Madinah dipersembahkan untuk baginda Rasul. Itu khidmahnya luar biasa. Dan tinggal kita sebagai pengikut Abraham, pecinta Abraham, mampukah kita berkhidmat sebagaimana sahabat Ansor di situ? Sudah punya. Sudah terakhir. Dalam kitab Jamil Usul fil Awliya,
Syekh Al-Hamsonawi, beliau mengatakan ada beberapa adab seorang murid terhadap gurunya mursyid. Apa yang pertama di antara adalah ketika seorang murid telah yakin betul kepada seorang mursyidnya. Yakin apa? Bahwa mursyidnya, gurunya adalah perantaranya untuk bisa usul kepada Allah. Kemudian dirinya itu pasrah, tunduk, ridho, rela dengan segala keputusan, tindakan dan perlakuan daripada guru mursyidnya terhadap dirinya. Itu sebagian adab daripada seorang murid terhadap mursyid. Setelah kita ditalqin mengaku murid Aba Anom, maka kita harus pasrah, tunduk, ridho dengan segala keputusan daripada beliau. Apa yang diperintahkan, tunduk, tidak boleh protes. Keputusannya sudah menjadi kita ridho zahir dan batin. Kemudian yahdimu bil mali wal badan. Kita harus sanggup berkhidmat dengan harta kita dan badan kita, jiwa raga kita. Sekali lagi kita harus bertanya kepadanya, sudahkah kita berkhidmat kepada guru kita dengan harta kita, dengan badan kita, pemikiran kita, sudah seberapakah kita khidmat kepada guru? Coba saya tanya, kita sebagai seorang murid kewajiban membayar daripada iuran berapa? Berapa? 5.000 ya? 5.000 itu satu bulan. Satu bulan. Kira-kira kita sudah lepas atau enggak? Minim tuh. Saya itu sudah meneliti tarekat-tarekat di Indonesia. Saya itu termasuk kader dan setengah, terutama bidang ketarekat itu meneliti tentang dana-dana itu. Di Suralaya masalah dana itu paling kecil sekali. Coba bayangkan, kita tidak diwajibkan ya, setengah diwajibkan hanya 5.000. Kalau di tarekat lainnya di Jawa Timur saja itu kan banyak di tarekat Jawa Timur itu. Setiap hadir itu 50. Belum nanti ketika berkunjung semuanya itu seakan-akan menjadi kewajiban. Nah, kita di Surabaya 5.000 itu tergantung kita mau berserah dan mau terserah. Kembali kalau kita mau khidmah kepada guru, mau mengaku cinta guru, berkhidmah dengan harta kita, 5.000 berapa? Dibandingkan dengan satu talqin, satu kalimat yang menjadi penentu daripada kehidupan kita dunia dan akhirat. Satu kalimat yang menjadi juru selamat nanti ketika kita di yaumul qiyamah. Coba bayangkan, oleh talqin wajib membayar nanti. Jinanya di mana kita di mata seorang mursyid? Kita mengaku khidmah itu. Kalau kita mau khidmat seperti tadi, sahabat Anas, khidmat kepada baginda beberapa tahun, sahabat Ansor segalanya diberikan kepada baginda Rasulullah. Kita 5.000 satu bulan, terkadang masih muda, terkadang masih terkadang di sini malah makan yang banyak, iya enggak? Iya enggak? Mau khidmat dengan harta bagaimana kita itu? Apalagi dengan badan kita. Kita datang kemudian menyapu Suralaya, rasanya tidak mungkin, malah mengotori, iya enggak? Dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah menjaga kehormatan daripada guru kita, marwah daripada surya itu penting. Karena banyak sekali murid itu gara-gara tingkah seseorang oknum daripada murid
nama Suryalaya menjadi tercoreng. Gara-gara satu oknum murid Suryalaya sehingga nama Suryalaya marwah beliau Aba Anom yang begitu hebatnya menjadi hina. Terutama amalan-amalan kita. Artinya jangan kita mengaku Suryalaya dulu kalau kita tidak bisa melakukan daripada peringatan Aba Sepuh yaitu tambi. Teman kena tambi, ingat tambi, Suryalaya tambi. Ikhwan harus ingat betul tentang tambi. Jangan mengaku Suryalaya sering buat kona dan seterusnya. Di daerahnya tidak memberi manfaat, apalagi di keluarganya, zikirnya kencang tapi pengamalian sehari-hari jauh daripada tambi. Kapan hikmah kita menjaga marwah daripada Suryalaya dan guru agung kita? Kemudian li'anna jahal iradati wal mahabbati la yatabayyanu illa bihadzal tariq. Karena sesungguhnya mutiara keinginan dan cinta itu tidak bisa dijelaskan kecuali dengan cara ini, dengan berhikmah. Sekali lagi, kalau kita mengaku cinta Aba, cinta Suryalaya, kita harus membuktikan mutiara cinta kita dengan senantiasa berhikmah. Berhikmah dengan apa? Minimal amalnya. Kalau kita diberi orang mampu dengan harta kita, dan yang terpenting adalah menjaga nama baik, menjaga marwah daripada Suryalaya dan guru agung kita. Semoga yang ada semuanya jadikan menjadi murid-murid kesayangan beliau. Kita senantiasa istiqomah berkhidmah dengan amaliyah dan ilmiah, dan seandainya kita mampu semoga kita diberi rezeki dan bisa berkhidmah dengan harta kita. Amin ya rabbal Maulaya ya Maulaya Syekhuna taj'alni fi Maulaya ya Maulaya Syekhuna taj'alni fi Maulaya ya Maulaya ya Amirul Mu'minin Maulaya ya Maulaya ya Amirul Mu'minin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maulaya ya Maulaya Syekhuna sahibul wafat. Maulaya ya Maulaya Syekhuna sahibul wafat. Maulaya ya Maulaya ya anas sidqi wal wafa. Maulaya ya Maulaya ya alas safa wal wafa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Syahadul Qadir waliyullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.